Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Kalau kabarnya udah sukacita, kita mendengarkan firman Tuhan ya harus sukacita juga ya adik-adik. Nah, kakak mau tanya, ada yang tahu nggak ya hari ini hari apa? Iya benar, hari Minggu. Tapi bukan itu yang kakak maksud. Ada yang tahu nggak? Iya, hari ini adalah hari Paskah adik-adik. Tapi walaupun ibadah perayaan Paskah kita secara online lewat YouTube, tidak seperti ibadah perayaan Paskah tahun lalu di gereja kan? Kita cari apa tuh ya? Ada yang cari telur? Anak kelas kecil? Iya, walaupun kayak seperti ini secara online, tapi kita harus tetap sukacita ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Bapakku datang padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang telah Kau berikan pada kami hari ini ya Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah Paskah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Walaupun ya Tuhan, ibadah Paskah pada hari ini ya Tuhan, kami lakukan secara online, tapi kiranya Tuhan, itu tidak menghambat semua sukacita kami ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Paskah ini ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Pasti pada tahu semuanya kan adik-adik. Ayo kita angkat satu lagu pujian ini dengan bangkit berdiri. Pakai gerakannya adik-adik. Stop. Mau katakan
kita akan masuk firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sikap berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahan dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas sukacita yang Kau berikan kepada kami hari ini. Sebentar adik-adik ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati dan telinga mereka ya Bapa untuk mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan berkati ya abang dan kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya itu ya Tuhan, semuanya Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik kelas remaja, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Wah, kakak Cindy kangen banget nih ketemu kelas remaja. Udah berapa minggu kita nggak ketemu. Tapi jangan khawatir, walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, belum bisa tatap muka secara langsung, tapi kakak Cindy mau ngucapin selamat hari Paskah untuk kita semua. Kiranya adik-adik selalu sukacita dan selalu merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk menebus dosa-dosa kita ya adik-adik. Biar pengorbanan Tuhan Yesus itu kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Paskah ya, selamat hari Paskah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini,
kakak sini mau ngasih satu buah iklan. Apa ya iklannya? Kita lihat yuk. Kenapa kita harus cuci tangan? Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular. Contohnya, seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tifus. Di telapak tangan kita terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, setelah menyentuh hewan, dan setelah memegang kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun, tak hanya di bagian telapak tangan. Sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, dan pergelangan tangan. Sabun bisa menghilangkan berbagai macam kotoran dari kulit dan membunuh kuman penyakit. Teman-teman, biasakan mencuci tangan dari sekarang yuk. Nah, tadi adik-adik udah lihat kan iklan yang tadi kakak Cindy tampilin, bahwa ada banyak banget manfaat dalam mencuci tangan, yaitu bisa membersihkan tangan kita dari virus, bakteri yang mungkin menempel di tangan kita ketika kita melakukan aktivitas fisik. Dan hari ini adik-adik bahwa ternyata kita juga udah menjadi pribadi yang bersih. Kita sudah dibersihkan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena apa? Oleh karena darah Yesus yang telah dicurahkan kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib, adik-adik. Wah, darah Yesus dan pengorbanan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa ya adik-adik buat kehidupan kita. Nah, untuk mengawali firman Tuhan pada hari ini, kita ambil Alkitab kita. Kita mau baca dulu pengantar firman pada hari ini, diambil dari Lukas 24. Oke, Lukas 24, kakak sini udah buka ya. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Nah, kakak sini bacain untuk kita semua. Jangan lupa adik-adik di rumah menyimak dan mengikuti pembacaan firman Tuhan hari ini ya. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Jadi hari ini kita merayakan apa adik-adik? Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah adik-adik, tadi kita udah baca bersama-sama kan tentang bagaimana peristiwa ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar untuk memastikan dan ingin melihat kubur Yesus, dan ternyata yang mereka dapati adalah kubur Yesus kosong. Dan ternyata mereka mendapati bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah membuktikan bahwa Dia berhasil menang atas kematian, dan Dia sudah memenangkan dan membersihkan segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat sampai dengan saat ini adik-adik. Wah, sungguh luar biasa karya penebusan dosa kita yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Dan adik-adik, kalau misalnya kakak Cindy tanya apa sih yang terlintas mengenai Paskah yang adik-adik pikirkan, kalau misalnya apa sih Paskah itu apa sih? Mungkin yang kita tahu adalah kita melakukan aktivitas menghias telur. Dengan pagi-pagi benar kita suka menjalani kegiatan Paskah dengan merayakannya pagi-pagi benar, datang ke gereja dan merayakannya, dan itu semua
kita lakukan adik-adik. Dan walaupun tahun ini kita belum bisa melakukannya, tapi jangan sedih adik-adik, bahwa karya penebusan Tuhan Yesus itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang tadi kakak Cindy bilang, kalau misalnya terlintas dalam pikiran kita tentang Paskah, apa sih adik-adik yang adik-adik pikirkan? Dan yang udah kakak Cindy cari adalah bahwa Paskah itu artinya dalam perjanjian lama artinya adalah makna pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir adik-adik. Dan kalau misalnya dalam perjanjian baru, arti Paskah itu sendiri adalah pembebasan umat manusia dari hukuman dosa melalui karya penebusan anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebenarnya ada dua hal yang mau kakak Cindy kasih tahu mengenai tentang Paskah ini. Yang pertama adalah Paskah itu sebenarnya adalah penggenapan firman Tuhan, yaitu penggenapan dari firman Tuhan. Kalau misalnya dari perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam Alkitab bahwa arti Paskah itu adalah pembebasan umat manusia dari keberdosaannya, maka menurut kita arti Paskah buat diri kita masing-masing apa ya adik-adik? Coba adik-adik renungkan dulu, makna Paskah dalam kehidupan kita sebenarnya apa sih? Dan yang kedua, makna Paskah sebenarnya itu adalah tentang pengampunan, yang dimana ketika kita berdosa dan Tuhan Yesus diberikan kepada kita untuk menebus dosa kita, sehingga diri kita telah diampuni melalui karya keselamatan Tuhan Yesus. Dan kita sudah memperingatinya kemarin pada saat Jumat Agung, kita merenungkan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus dan pengorbanan yang dia lakukan di atas kayu salib. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Dan ternyata kita banyak melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih. Dan seperti yang kita lihat adik-adik di kitab Matius 26 ayat 28 tadi, bahwa Paskah itu merupakan pengampunan bagi dosa-dosa kita adik-adik. Dan jadi apa sih makna Paskah buat kita sekalian adik-adik? Paskah bicara soal teladan Yesus. Ketika kita melakukan apa yang juga Tuhan Yesus telah lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan lihat Yesus ada di dalam diri kita adik-adik. Dan kakak Cindy berharap bahwa karya pengorbanannya, karya kebangkitannya, apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi diri kita, kiranya nyata juga dalam kehidupan kita ya adik-adik. Oke, karena hari ini kita nggak bisa melakukan aktivitas secara bersama-sama, nah adik-adik tahu kan apa yang identik dengan Paskah? Iya benar, yaitu menghias telur. Nah kakak Cindy mau tantang dong adik-adik pra remaja untuk berkreativitas menghias telur. Setelah adik-adik, terserah adik-adik menghias telurnya yang cantik, dan nanti hasil karyanya bisa di-share dan di-tag ke Instagram, di-tag ke Instagramnya Sekolah Minggu @smhkicc. Dan bagi adik-adik yang belum punya Instagram atau nggak punya Instagram, bisa minta bantuan papa mamanya untuk mengirimkan hasil karyanya ke grup orang tua yang ada di WhatsApp ya adik-adik. Dan jangan lupa untuk hasil karyanya juga harus menyertakan apa makna Paskah menurut adik-adik sekalian. Kalau tadi menurut kakak Cindy bahwa makna Paskah itu bicara soal teladan Yesus, menurut Alkitab bahwa makna Paskah itu adalah pembebasan umat manusia dari keberdosaannya. Nah kalau buat adik-adik sendiri makna Paskahnya apa? Oke, kalian pikir-pikir dulu dan nanti langsung di-share ya adik-adik bersama dengan hasil karya menghiasnya. Oke adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kakak Cindy mau review lagi bahwa Jumat Agung kemarin Amang Pendeta yang membawakan firmannya menyampaikan sedikit pesan. Adik-adik masih ingat gak pesannya apa? Nah kita dengerin dulu yuk apa pesan yang Jumat lalu Amang Pendeta sampaikan kepada kita. Anak-anak sekolah minggu yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, rajinlah untuk cuci tangan pakai sabun, dibersihkan tangannya. Lalu rajin makan supaya terhindar dari sakit penyakit. Ingat, Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi diri kita sendiri, mengasihi papa dan mama kita, mengasihi kakak dan abang kita, mengasihi adik-adik kita, dan mengasihi semua orang yang ada di sekitaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, kiranya oleh bilur-bilurnya
oleh darah Yesus yang telah tercurah, kita diselamatkan dan disembuhkan. Oke, kita ingat-ingat selalu ya adik-adik pesan yang Amang Pendeta sudah sampaikan dan firman Tuhan yang hari ini Kakak Cindy juga sampaikan. Kiranya adik-adik semakin sukacita dan selalu merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Kita sudahi firman Tuhan hari ini, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena kebaikan yang Engkau berikan Tuhan kepada kami ya Bapa. Engkau berkati kami Tuhan sampai dengan saat ini ya Bapa. Bapa terima kasih pada hari ini Tuhan, kami telah merayakan kebangkitan Engkau Tuhan, merayakan Paskah Tuhan pada hari ini Bapa. Meskipun kami Tuhan tidak dapat bertemu langsung, tidak dapat beribadah secara bersama-sama Tuhan, tapi ya Bapa Engkau persatukan kami Tuhan, supaya kami selalu sehati dalam memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman yang menyapa kami pada hari ini ya Bapa, tentang karya kebangkitan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu selama ini ya Bapa kepada kami ya Bapa. Terima kasih telah menyucikan kami ya Bapa, telah membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Bapa yang baik, kini kami mau maknai makna Paskah ini Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa, dan mau merenungkan firman-Mu ya Bapa, supaya karya penyelamatan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa tidak menjadi sia-sia Tuhan, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuntun dan urapi kami ya Bapa melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, dan apapun yang kami katakan ya Bapa, itu boleh seturut dengan kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Dan juga biarlah apapun yang kami lakukan Bapa dapat menjadi persembahan yang baik Bapa, yang dapat kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, jagai kami Tuhan, sertai kami Tuhan, supaya kami tumbuh menjadi anak yang semakin takut akan Tuhan. Biar Engkau Tuhan berikan kami kesehatan juga ya Bapa, dan berkati kami ya Bapa, memberkati keluarga kami ya Bapa, dan berkati teman-teman dan orang di luar sana ya Bapa. Dan biarlah Engkau ya Bapa yang bercampur dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Bapa, bentuk kami Tuhan untuk semakin layak di hadapan-Mu ya Bapa, hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu depan ya adik-adik. Kiranya kita juga sama-sama berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu. Semoga biar kita cepat ketemu. Kakak sih udah kangen banget. Dadah. Akan merespon firman Tuhan hari ini dengan kita angkat satu lagu pujian, ku menang di dalam Yesus Tuhan.
Gimana yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Selamat Hari Paskah. Karena itu, abang dan kakak guru sekolah minggu pada hari ini juga mau merayakan adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang bulan Maret sampai dengan hari ini, tanggal 12 April 2020. Siapa yang ulang tahun? Ayo tunjuk tangannya. Kita mau merayakan bersama adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Oleh karena itu, kita mau menyanyikan lagu Panjang Umurnya. Siapa yang mau menyanyikannya? Pasti semua kita mau menyanyikannya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Panjang Umurnya. Ayo, kita mau menyanyikan lagu Panjang Umurnya. Ada kue dan lilinnya adik-adik. Kita mau nyanyikan nih. Panjang Umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, dipakai selamanya. Kita mau menyanyikan sekali lagi sambil tiup lilin nanti ya. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, sampai selamanya. Ayo, sekarang kita tiup lilinnya bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Tiup bareng-bareng abang ya. Yeay, selamat ulang tahun adik-adik. Di dalam Tuhan sampai selamanya. Oke, kita sudah merayakan ulang tahun bagi adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang bulan Maret sampai dengan tanggal 12 April pada hari ini. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik. Diberkati Tuhan selalu, semakin pintar studinya, semakin taat kepada orang tua, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Kita sudah selesai ibadah hari Minggu ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertaruh dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian ya Bapa kepadamu. Kiranya puji-pujian ya Tuhan yang telah kami naikkan ini menjadi harum bagi nama-Mu saja ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberikan oleh abang dan kakak sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan adik-adik kami ya Tuhan.
Begitu juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia Tuhan yang sedang melawan virus corona ya Bapa. Kiranya Tuhan, jamaah Indonesia ya Bapa, kiranya sembuhkan segala penyakit dari Indonesia ini ya Bapa. Kiranya semua itu ya Tuhan atas seizin-mu dan atas kehendak-mu ya Bapa. Adik-adik, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Kemenangan dalam nama Tuhan.